Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 3. I will present our material about syllabus. Before we start, I will say thanks to Miss Rika who has given us opportunity the material. And let me introduce myself. I'm Dina Febriami as moderator and speaker, and my partner Dewi Fat Henry as speaker, Rosma Tisa as speaker, and Himatul Gibran as speaker. Okay, I will explain the first material. Syllabus, function and element. A syllabus is a set of plans and arrangement for the implementation of learning and assessment that are arranged systematically with certain interlinked components related to achieving mastery of basic competencies. Syllabus can also be interpreted as elaboration of core competencies and basic competencies into subject matter and learning activities, and competency assessment indicator for assessment. Oke, maksudnya adalah Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan komputer dasar. Silabus dapat juga diartikan sebagai penjabaran. Penjabaran ini kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus menjadi seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan, dan penilaian hasil belajar. Secara ringkas, silabus berisikan komponen pokok yang dapat menjawab pertanyaan seperti kompetensi apa saja yang harus dicapai siswa sesuai dengan apa yang diharuskan pada standar isi. Yang berikutnya, materi atau pokok pelajaran apa saja yang perlu dibahas dan dipelajari oleh siswa untuk mencapai standar isi. Berikutnya, kegiatan pembelajaran apa saja yang seharusnya dirancang oleh guru agar siswa mampu berinteraksi dengan sumber-sumber belajar. Dan indikator apa saja yang harus dirumuskan untuk mengetahui ketercapaian kompetensi dasar dan standar kompetensi. Okay, the next material will explained by Gibran. Some common function of the syllabus. 1. The syllabus can be used as a guide preparing students' books. Students' books learning about the subjects matter, student activities, and evaluation of learning. 2. The syllabus become a reference in preparing lesson plans for age studies or the management of learning active and the development of assessment of learning outcomes. 3. The result of developing of the syllabus in the form a learning tools function of those. 2. Actually, the curriculum operationally at the education unit level, making it easy for the teacher to the learning. My name is Rosma Tisa, NPM 21040029. The next material about element of the syllabus. 1. Subject identity, such as English, economic, and language. 2. School identity, contain the name of the educational unit and class. 3. Core competency is a description of competence in the aspect of attitude, knowledge, and skill that must be learned by students for the school level classes and subjects. 4. Basic competency is a specific ability that includes attitude, knowledge, and skill related to content or subject. Basic competencies
contain attitude, knowledge, and skill that are sourced from core competencies that must be mastered by students. 5. Indicator of achieving competence are behavior that can be measured or observed for show the achievement of certain basic competencies which are the reference for age assessment lesson. 6. Mind material contain fact, concept, principle, and procedure that are relevant and written down in the form of point in accordance with the formulation of indicator of achievement of competence. 7. Learning is an activity carried out by educator and student for achieve the expected competence. 8. Assessment is the process of collecting and processing information to determine achievement of student learning outcomes. 9. Time allocation. According to the number of hours of lesson in the curriculum structure for one semester or 1 year. 10. Learning resources can be in the form of book, print and electronic media, the natural surrounding, or other relevant learning resources. Okay, I'm Devan Henry will explain the next designing syllabus for the Indonesian context atau merancang silabus dalam konteks pengajaran di Indonesia. Yang pertama, assessing core competencies and basic competencies, yaitu mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang pertama, urutan kompetensi inti dan kompetensi dasar berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan tingkat kesulitan materi. Tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di standar isi. Yang kedua, keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar adalah mata pelajaran. Dan yang ketiga, keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Yang kedua, identify the subject matter of the lesson, atau mengidentifikasi materi pokok pelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi materi pokok untuk mencapai kompetensi dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, potensi peserta didik. Yang kedua, relevan dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang keempat, struktur keilmuan. Yang kelima, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang keenam, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Yang ketujuh, alokasi waktu. 3. Develop learning activities, yaitu mengkaji kegiatan pembelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Yang kedua, kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Yang ketiga, penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. Yang keempat, rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung 2 unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman pembelajaran siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi. 4. Formulate basic competency achievement indicators, atau merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar.
Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Oleh karena itu, diperlukan kriteria dalam merumuskan indikator penilaian, yaitu yang pertama, sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir siswa. Yang kedua, berkaitan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga, memperhatikan aspek manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, harus dapat menunjukkan pencapaian hasil belajar siswa secara utuh, kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kelima, memperhatikan sumber-sumber belajar yang relevan. Yang keenam, dapat diukur atau dapat dikuantifikasikan atau dapat diamati. Yang ketujuh, menggunakan kata kerja operasional. 5. Determining assessment terbagi menjadi dua, yaitu teknik penilaian dan instrumen penilaian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teknik penilaian yaitu yang pertama, penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Yang kedua, penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Yang keempat, hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, seperti remedi. Yang kelima, sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan, maka evaluasi harus diberikan baik pada proses atau keterampilan proses, contohnya teknik wawancara. Sedangkan bentuk instrumen penilaian yang dipilih harus sesuai dengan teknik penilaiannya. Oleh karena itu, bentuk instrumen yang dikembangkan dapat berupa tes tertulis, yaitu dapat berupa tes uraian atau esai, pilihan ganda, isian, dan mencocokkan. Lalu tes lisan dapat berupa daftar pertanyaan. Selanjutnya tes unjuk kerja dapat berupa tes identifikasi, tes simulasi, dan uji petik kerja produk atau uji petik kerja prosedur. Selanjutnya penugasan seperti tugas proyek atau project dan tugas rumah. Observasi menggunakan lembar observasi. Wawancara menggunakan pedoman wawancara. Portofolio menggunakan dokumen pekerjaan, karya atau prestasi siswa. Dan yang terakhir, penilaian diri menggunakan lembar penilaian diri. 6. Determining time allocation, penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Last, determining learning resources atau menentukan sumber belajar. Sumber belajar merupakan rujukan, objek, atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak atau elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.